Hai teman-teman, selamat datang di biasa channel YouTube kami di Belajar Pajak Gratis. Belajar pajak online secara gratis dan benar. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang real estate atau properti. Aspek perpajakan real estate, namun di pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang pajak atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di real estate ataupun nanti penjualan secara pribadi. Teman-teman, seperti kita ketahui, setiap hari banyak sekali transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, baik dilakukan oleh perusahaan real estate maupun yang dilakukan oleh orang perorangan yang memiliki tanah dijual. Kemudian semua pasti bertanya bagaimana aspek perpajakannya. Yang cukup besarnya real estate, seperti kita ketahui bahwa di real estate itu di setiap proses bisnis ada aspek-aspek perpajakan yang harus dipenuhi oleh pengusaha real estate. Yang pertama dari mulai dia melakukan persiapan atau mengurus perizinan dan pembelian lahan, kemudian dia ada pematangan tanah, kemudian dia ada konstruksi pembangunan bangunan, kemudian penjualan tanah dan atau bangunan. Kemudian baik dalam melalui PPJB maupun setelah itu AJB dan pembayaran SSP PPh pasal 4 ayat 2 yang diberikan kepada konsumen. Penjualan tanah yang diberikan kepada konsumen. Untuk pada persiapan dan izin dan pembelian lahan, dia ada pasal 21 atau pasal 23 untuk pengurusan perizinan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, dan di sana juga ada yang namanya BPATB pada saat kita melakukan pembelian lahan. Ya, yang dilakukan oleh jasa perantara, dia kena PP 21 atau PP 23. Untuk pematangan tanah ada namanya PPh pasal 4 ayat 2, yaitu jasa konstruksi. Kemudian untuk konstruksi dikenain PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kita pengusaha real estate memotong PPh pasal 4 ayat 2 untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pematangan tanah dan melakukan konstruksi. Kemudian pada saat penjualan, nah di sini kita akan menggunakan PPh, kita akan membayar PPh pasal 4 ayat 2 dan konsumen akan membayar PPN dan PPNBM, dan untuk rumah mewah kita akan membayar PPh pasal 22 atas rumah mewah. Di AJB juga sudah dilakukan pengenaan perpajakan pada saat PPJB. Dan selanjutnya di AJB yang dilakukan notaris atau PPAT, kita akan membayar PPh final pasal 4 ayat 2 dan disatukan dengan akta jual beli yang akan dilakukan. Teman-teman, itu tadi adalah sekilas tentang proses bisnis properti. Nanti di pembelajaran berikutnya kami akan menyampaikan tentang proses-proses bisnis tersebut dan aspek perpajakannya. Untuk kali ini kita akan langsung ke penjualan atau pengalihan hak. Seperti teman-teman ketahui, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Yang paling sering diperdebatkan adalah dasar pengenaan pajak. Di PP ini disebutkan DPP adalah jumlah bruto pengalihan, yaitu nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Artinya, kalau kita perusahaan real estate atau orang pribadi yang melakukan penjualan tanah dan atau bangunan kepada pihak yang bukan berhubungan istimewa, maka jumlah bruto pengalihan adalah nilai yang sungguhnya diterima atau diperoleh. Teman-teman, nilai yang sungguhnya diterima atau diperoleh ini adalah bukan NJOP, tapi benar-benar uang yang kita terima pada saat kita melakukan penjualan. Katakanlah kita melakukan penjualan satu tanah dan atau bangunan, teman-teman, ya. Katakanlah di sini NJOP-nya adalah 100 juta. Kemudian nilai akta adalah nilai real. Nilai penjualan di dalam akta itu bukan sesuai NJOP 100 juta yang sering diperdebatkan. Tapi nilai dalam akta adalah nilai pada saat kita memperoleh jumlah uang yang sesungguhnya kita terima, yaitu 200 juta. Jadi ingat teman-teman, pada saat kita menjual, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang lain yang mengatakan bahwa kita cukup melaporkan di akta hanya 100 juta. Salah. Kita harus melaporkan di akta senilai sebenarnya 200 juta.
karena pajaknya adalah nanti dari 200 juta bukan 100 juta. Ya, teman-teman, seperti kita ketahui, nilai pengalihan hak itu adalah tarif PPh final itu adalah pada saat kita menjual, kita harus membayar pajak penghasilan final sebesar 2,5% kali nilai bruto pengalihan. Nilai bruto pengalihan tadi bukan NJOP 100 juta, tapi nilai bruto pengalihannya adalah 200 juta. Kemudian pembayaran PPh finalnya teman-teman paling lama adalah tanggal 15 bulan berikutnya sejak bulan diterimanya pembayaran, dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah bangunan dilakukan dengan cara angsuran sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang. Artinya pada saat kita transaksi di bulan November, maka tanggal 15 Desember kita harus melakukan pembayaran kalau pembayaran cicilan atau melalui angsuran. Nah, pada saat pengusaha real estate yang merupakan pengusaha kena pajak melakukan penjualan, dia juga harus memungut PPN 10% dari para pembelinya. Tapi kalau kita orang per orang yang bukan pengusaha kena pajak, tidaklah perlu menarik PPN 10%. DPP-nya adalah jumlah bruto pengalihan tadi atau jumlah harga jual yang sebenarnya. Nah, kemudian pembeli juga membayar selain PPN, kalau dia membeli kepada pengusaha kena pajak, dia juga membayar BPATB atau 5% dikali harga jual dikurang NPO PTKP. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, itu NPO PTKP. NPO PTKP ditetapkan oleh pemerintahan daerah masing-masing, teman-teman. Nah, sebagai contoh teman-teman, kita katakanlah untuk memperjelas kami akan kasih contoh, PT Mipajo adalah perusahaan real estate. Dia adalah pengusaha kena pajak, melakukan penjualan satu unit tanah dan bangunan seharga 5 miliar kepada Tuan Mikel. NJOP tanah dan bangunan tersebut adalah 3 miliar. PT Mipajo membayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bukan dari 3 miliar NJOP-nya yang sering banyak diperdebatkan orang. Namun PT Mipajo membayar pajak penghasilan 2,5% dikali 5 miliar dari harga jualnya sebesar 125 juta rupiah. Nah, PT Mipajo juga memungut PPN sebesar 10% dari 5 miliar, pembelinya akan membayar PPN sebesar 500 juta. Nah, Tuan Mikel membayar BPATB sesuai peraturan daerah, yaitu sebesar 5% dikali 5M dikurang NJOP TKP. Tergantung daerahnya berapa menetapkan NJOP TKP-nya. Nah, itu kalau dia pengusahanya adalah pengusaha kena pajak. Nah, kita kasih contoh adalah Tuan Batman usia 70 tahun, Batman usia 70 tahun melakukan penjualan satu unit tanah, bangunan dan bangunan seharga 5 miliar kepada Tuan Mikel. NJOP tanah bangunan adalah sebesar 3 miliar. Tuan Batman ini bukan pengusaha kena pajak. Dia hanya memiliki rumah, tanah dan bangunan yang mau dijual dan bukan kegiatan usahanya. Maka Tuan Batman harus membayar pajak penghasilan sebesar 2,5% kali 5 miliar atau sebesar 125 juta. Tuan Batman tidak memungut PPN karena dia bukan pengusaha kena pajak, sekalipun penjualannya lebih dari 4,8 M. Tapi dia bukan pengusaha kena pajak dan tidak perlu memungut PPN. Tuan Mikel membayar BPTB sebesar 5% kali 5M dikurang NPO PTKP. Begitulah teman-teman pemajakan atas pengalihan hak atas tanah bangunan baik melalui real estate maupun melalui perorangan yang bukan pengusaha kena pajak. Teman-teman, semoga ini dapat membantu kita karena ini selalu jadi pertanyaan di mana-mana, karena transaksi ini selalu ada setiap hari. Maka kami menyajikannya agar kita mengerti apa saja pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Terima kasih teman-teman. Ingat bahwa kita membayar PPh, membayar PPN dari pengalihan hak atas tanah bangunan bukan dari NJOP, tapi dari harga sebenarnya. Kalau harga sebenarnya di bawah NJOP, baru kita menggunakan NJOP. Tapi kalau harga sebenarnya di atas NJOP, maka kita menggunakan harga yang sebenarnya. Karena pajak membangun bangsa, maka bayarlah pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Teman-teman kalau ada pertanyaan dapat mengirimkan email kepada kami di belajar.pajak.gratis@gmail.com. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan sampaikan salam kami kepada semua keluarga. Semoga kita sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih.